untuk malam ini? Aturannya aja, Bung Vano. Nanti masing-masing yang bertugas langsung unmute aja kalau sudah gilirannya. Oke. Jadi silakan langsung ya nanti ya. Ya. 3, 2, 1, silakan. Baik, selamat malam Usi dan Bung yang ada di SFGP. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh saudara Dani Hartanto. Kami persilakan, Bung. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. 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 Iya, bisa kedengaran. Iya, bisa kedengaran suara saya. Kedengaran, Bung. Oke, terima kasih. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini, Bapa, hingga kami boleh beribadah dalam Senior Friends Gerakan Pemuda. Tuhan, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ridwan Hamonangan Purba yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini agar berkata-kata sesuai dengan firman-Mu saja. Layakkan kami dan ampunilah dosa-dosa kami, bawa kami mengerti akan firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 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 Baik, Usi dan Bung, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ada. Tadi kita ada ganti telekom dan kedua ada bahan bocor, Pak. 2 bahan. Jadi kajian, Bu. Mana? Iya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ridwan Hamonangan Purba. Benarkah ini? Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersama masuk dalam kita berdoa. Biarlah kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kehidupan kami ya Allah, biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kehidupan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga nama Tuhan dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan atas berbagai berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sebagai umat yang mengasihi Engkau, kami mau dituntun dan dipelihara oleh firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca dari Ulangan 30. Ulangan 30 ayat ke-15 sampai dengan 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Saya akan baca bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu
pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Shalom, Pak Pendeta. Shalom, Pak Pendeta. Ya. Shalom, Pak Pendeta. Tak kenal maka tak sayang, begitu katanya ya. Ada pepatah yang mengatakan demikian. Tak kenal maka tak sayang. Saya Pendeta Ridwan Hamonangan Purba. Saat ini melayani di GPIB Jemaat Anugerah Pangkalan Berandan. Jadi Pangkalan Berandan itu berbatasan dengan Aceh, gitu, Kabupaten Langkat. Ada yang mungkin di sini yang pernah ke Berandan atau pernah menjadi anggota jemaat Pangkalan Berandan? Ada? Kak Jo itu Pak Pendeta, ada Kak Jo gitu ya? Sasela. Oke. Berandan yang dulu sama Berandan yang sekarang berbeda, begitu. Kalau Berandan yang dulu itu kaya raya, penuh dengan anugerah. Kalau yang sekarang penuh dengan berkat, saya mau bilangnya. Yang dulu penuh anugerah, sekarang penuh dengan berkat. Iya, bukan Immanuel saja, bukan kasih karunia saja yang penuh dengan berkat dan anugerah. Tapi Berandan juga masih. Walaupun Pertamina sudah mati, begitu ya. Kalau zaman dulu jangan ditanya yang namanya Pangkalan Berandan. Kalau sekarang jangan ditanya juga. Saya selalu bilang, setiap umat Tuhan yang punya kualitas iman, dia akan hidup, dia akan diberkati. Itu prinsip sebagai orang percaya. Setiap umat Tuhan yang punya kualitas iman, dia akan hidup, dia akan diberkati. Itu prinsip orang percaya. Nah, kita masuk di situ. Ada kawan saya Pendeta Denny, itu satu angkatan sekolah kuliah di Jogja. Dia sempat share di mana namanya, di teman-teman angkatan kuliah begitu ya. Saya cek masuk nggak angkatan teman angkatan kuliah saya kayaknya nggak masuk. Tidak berhasil Pendeta Denny, kamu prank saya, nggak berhasil. Ya, kita masuk dalam perenungan. Demikian. Ketika kehidupan seseorang memilih untuk mengasihi Tuhan, dia akan hidup. Apa alasannya? Ketika seseorang memilih Tuhan, dia akan hidup karena Tuhan pasti memelihara yang mencintai, yang mengasihinya. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kualitas kehidupan iman seseorang. Nah, itu yang perlu dipertanyakan, gitu. Bagaimana kualitas iman kehidupan seseorang? Banyak orang Kristen zaman sekarang, mudah-mudahan di grup ini nggak ada yang begitu, mudah-mudahan. Dia bilang saya Kristen, dia bilang saya punya iman kepada Allah. Dalam kehidupannya dia bisa bilang begitu, tapi kelakuannya nggak mencerminkan orang Kristen. Tapi kelakuannya nggak mencerminkan orang Kristen. Dia yakin percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, tapi dalam kehidupannya dia ragu akan keselamatannya.
Oh banyak. Nggak tua, nggak muda. Bisa saja terjadi itu dalam kehidupan. Nah, hari ini kita baca dari Ulangan 30, bagaimana Musa kembali mengingatkan orang Israel pada waktu itu. Ini pidato Musa yang ketiga. Dan dia sudah mendekati ajalnya. Dia sudah mendekati ajalnya, dia sudah mau mati, dia tidak masuk tanah Kanaan, dia mengulang kembali ajaran, dia mengulang kembali ketetapan, dia mengulang kembali perintah Tuhan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di sana kita tahu benar beberapa hal yang boleh ditekankan oleh Musa untuk diingat, untuk dilakukan ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Kita tahu benar bahwa orang Israel 40 tahun di padang gurun. Dan dalam pengalaman iman mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan itu mengalami pasang surut. Dan Musa kembali mengingatkan, menekankan dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka harus mengasihi Allah ketika mereka sampai di tanah Kanaan, sehingga mereka akan hidup. Di ayat 15 dikatakan demikian, ingatlah, nah itu ya, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diajak untuk memilih, gitu ya, diajak untuk memilih kehidupan dengan kematian, pasti kita pilih kehidupan. Lalu ketika kita diajak untuk memilih keberuntungan dengan kecelakaan, pasti kita semua akan pilih keberuntungan. Saya mau bilang, sejatinya itu nggak apple to apple. Gitu. Kalau disuruh milih begitu, pasti kita pilih yang enak-enak. Toh. Hidup yang beruntung. Nggak ada orang yang mau celaka dalam kehidupan. Dan contohnya begini, kalau suruh milih, yang pasti itu gini, kalau diperhadapkan pada kopi dan teh, nah gitu ya, nah itu yang namanya pilihan. Mau pilih mana, kopi atau teh? Nah itu pilihan. Oh aku suka kopi karena kopi itu buat aku nggak ngantuk. Oh aku suka teh karena teh itu enak, nyaman rasanya. Kalau disuruh milih kopi dan racun, nah itu nggak apple to apple. Kalau disuruh milih, pasti semua orang akan pilih kopi. Yang mau saya tekankan demikian, yang saya mau katakan demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang namanya kehidupan, yang namanya keberuntungan, yang namanya kehidupan, yang namanya keberuntungan, itu pemberian dari Allah. Lalu yang namanya kematian dan kecelakaan, itu fakta kehidupan. Nggak bisa ditolak. Nah, iya. Siapa yang nggak mati? Semua pasti mati. Yang hidup pasti mati. Gitu kan? Kecelakaan. Gitu ya. Kecelakaan, ketidakberuntungan dan lain sebagainya. Itu pasti ada pengalaman hidup seseorang. Tapi bagaimana memaknai kehidupan, bagaimana memaknai keberuntungan, bagaimana memaknai kematian, bagaimana memaknai kecelakaan, itu yang perlu menjadi satu perenungan dalam kehidupan orang percaya. Musa menekankan bahwa ketika kehidupan umat Tuhan mengasihi Tuhan Allahnya, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, peraturannya, disitulah ada kehidupan. Disitulah ada berkat. Disitulah bertambah banyak di ayat 16.
di mana Tuhan utus kehidupan mereka. Di ayat 17 sebaliknya, ketika hati mereka jauh dari Tuhan, ketika hati mereka nggak mau dengar Tuhan, ketika hidup mereka disesatkan untuk sujud menyembah Allah lain, beribadah kepada Allah lain, disitulah kebinasaan, disitulah yang namanya lanjut umur itu nggak ada. Atau tadi ya kecelakaan, yaitu kematian tadi. Dan Musa berpesan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan umat Tuhan. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan itu apa? Mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Berpaut hanya kepada Tuhan. Maka pertambahan usia, keberuntungan, kehidupan, itu boleh ada dalam umat Tuhan. Yang menjadi perenungan juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu gampang nggak? Nggak gampang, begitu ya. Saya contohkannya begini, ketika kita bekerja dalam satu perusahaan, kita pasti taat, kita pasti patuh, kita pasti melakukan apa yang menjadi aturan-aturan dalam perusahaan, betul toh? Kita pasti mengikuti berbagai hal yang dinyatakan oleh perusahaan. Kenapa? Karena di sana ada sesuatu hal yang kita terima, begitu. Kenaikan pangkat, karir yang bagus, upah yang sesuai dalam kehidupan kita. Itu pasti. Kita pasti akan ikuti itu semua. Tapi kalau untuk Tuhan, belum tentu semua orang. Belum tentu saya katakan. Bisa mengikuti apa yang menjadi aturan Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya bagi kita semua. Firman Tuhan katakan demikian. Kasihilah musuhmu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Betul? Iya. Kasihilah musuhmu. Gampang nggak? Nggak gampang. Bila engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Gampang nggak? Nggak gampang. Kita nggak akan serta-merta mudah melakukan hal itu semua. Tapi itu perintah Tuhan. Tapi itu aturan Tuhan. Dan nggak banyak orang Kristen yang terpleset ketika melaksanakan hal ini. Oh susah. Ini harga diri. Oh ini harga diri, nggak bisa. Oh ini sesuatu hal yang berhubungan dengan harkat martabat kehidupan saya, nggak bisa. Dia kalau kata firman Tuhan, ditampar pipi kiri, ku kasih kaki kananku, gitu loh. Itu yang sering terjadi. Kasih itu, kalau saya mau katakan kasih itu hanya sekedar wacana, gitu. Tapi hari ini kita diingatkan kembali sebagai umat Tuhan, umat yang mengasihi Tuhan. Ini, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kita tahu betul apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan maunya saya, bukan maunya diriku. Kita tahu betul apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita mengerti betul Allah itu mau kemana, ya kita ke situ. Gitu. Allah mau ke sana, ya kita ke sana. Allah mau ke situ, ya kita ke situ. Kemana Allah berjalan, ke situ kita berjalan. Nggak mudah. Saya bilangnya nggak mudah. Tapi itu maunya Tuhan.
Kalau di perusahaan aja kita bisa ikuti, kita bisa lakukan dan lain sebagainya, dan kita mendapatkan upah dan lain sebagainya, apalagi Tuhan. Betul tak? Apalagi Tuhan, saya mau katakan. Tapi nggak gampang, ada prosesnya. Ketaatan, itu yang penting. Ketaatan. Yang kedua, siapa yang nggak mau berkat? Semua orang mau berkat. Dikatakan dalam bacaan kita juga, kalau kita pilih kehidupan, disitulah ada berkat. Bukan kutuk. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang penuh kasih tadi, seyoknyanya itu senantiasa mau memberkati umatnya. Tuhan nggak suka umatnya itu dikutuk, nggak suka. Tapi kita tahu benar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Tuhan kita Tuhan yang adil loh. Siapa yang salah dihukum. Siapa yang nggak ikut Tuhan itu kena hukuman dan lain sebagainya. Tuhan kita Tuhan yang adil. Tapi dalam keadilannya ada kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan umatnya. Supaya apa? Supaya umatnya itu boleh kembali. Supaya umatnya itu boleh kembali kepadanya, bertobat, lalu menerima berkatnya. Gitu. Dan dalam berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya, dia tahu benar apa yang dibutuhkan. Menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Tuntutan kepada orang percaya, tuntutan kepada orang percaya yang ingin menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupannya, bahwa umat Tuhan yang dimilikinya ya, kita ini kan yang dimilikinya, bahwa ia menunggu kehidupan kita. Ia senantiasa menunggu kehidupan kita. Menunggu kehidupan kita untuk masuk dalam segala berkat, untuk masuk dalam kehidupan yang disiapkan olehnya. Pertanyaannya mau apa enggak, itu menjadi persoalan. Dalam kehidupan kita mau apa enggak. Yang terakhir, berbicara tentang berkat, yang saya pelajari begini. Berkat itu bukan apa yang kita terima. Saya mau bilangnya begitu. Berkat itu bukan apa yang kita terima. Berkat itu berbicara tentang ketiadaan, tapi dalam iman yang besar dalam kehidupan kita, kita yang mengasihi Tuhan, kita yang mencintai Tuhan, di sanalah kita tahu benar bahwa janji Allah itu ada ya dan amin. Ingat ketika seorang janda di Sarfat, bagaimana dia boleh mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Fakta yang terjadi adalah waktu itu terjadi kelaparan, terjadi kekeringan yang hebat. Janda di Sarfat ini tinggal sedikit lagi dia punya makanan. Tapi bagaimana ketika Elisa datang kepadanya, berkat Tuhan terjadi. Melimpah ruah. Ketiadaan, dia percaya janji Tuhan, disitulah berkat boleh hadir dalam kehidupan janda di Sarfat. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan umatnya. Sama seperti yang dikatakan oleh Musa. Kamu ikut Tuhan, kamu jalan di jalan Tuhan, kamu lakukan perintah Tuhan sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Disitulah ada kehidupan, disitulah ada berkat, disitulah ada keberuntungan. Kebinasaan tidak menghampiri kehidupan umatnya.
Dan itu juga ditawarkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Saya kalau lagi nggak sibuk, saya ikut di Zoom prayer ini begitu. Tapi karena ada banyak kegiatan, saya sering terbentur begitu kan, Sabtu sama Senin, ya kan? Zoom prayer ini bagi saya satu hal yang baik, satu hal yang juga boleh menghantar kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan dalam masa-masa yang sulit saat ini. Tapi saya mau tanya dulu ya, sama yang punya ini nih, berapa jam saya dikasih untuk khotbah ya? Nanti lama-lama saya ngomong banyak, tambah bosan gitu tuh ya. Berapa jam? Boleh saya tahu? Halo? Selamat malam Pak Pendeta. Ya, berapa jam? Biasanya kita antara 15 sampai 20 menit. Oke. 3 menit. 3 menit. Boleh, silakan. Ya. Yang saya mau katakan demikian, bahwa hal ini juga menghantar kehidupan kita untuk hidup kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dilimpahi oleh berkat. Salah satunya, kesetiaan kita, ketaatan kita untuk mengikuti Zoom prayer ini menjadi salah satunya. Salah satu ya, saya katakan. Salah satu jalan. Banyak jalan yang lain. Tetapi harus diikuti dengan kualitas, bukan kuantitas. Banyak orang ikuti persekutuan, contohnya hari Minggu, ikut melayani pelayanan PA, PT, terus komsel dan lain sebagainya, tapi kualitasnya nggak ada, sama aja nol. Kuantitas itu harus diikuti dengan kualitas. Kalau saya mau bilang, saya ikutin tema yang lalu, harus berdampak, begitulah. Kehidupan kita itu harus berdampak. Kalau saya dapat firman Tuhan, so what gitulah. Lalu bagaimana? Apa aplikasinya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Itu bukti nyata kita mengasihi, mencintai Tuhan. Maka kehidupan keberuntungan, gitu ya. Kehidupan keberuntungan itu boleh ada dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi satu peringatan dalam kehidupan kita saat ini, secara khusus kita yang boleh ada di prayer ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, bahwa firman ini mengingatkan kami kembali. Umat yang Engkau panggil untuk menjadi milik-Mu di masa kini, biarlah itu juga menjadi tanda kasih kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan disembah. Apa yang kami dapatkan bukan hanya terletak dalam hati pikiran kami, tetapi itu juga nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tuntunan Roh Kudus, kehidupan kami dibaharui, kehidupan kami boleh menjadi cerminan, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, persekutuan, maupun masyarakat.
Pakailah hidup kami Tuhan. Kami siap menjadi agen pembaharuan. Kami siap menjadi terang dimanapun kami berada. Karena kami adalah milik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Usi dan Bung sekalian, kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang. Usi Celi. Usi Celi. Oke, saya akan ambil alih. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Silakan dilanjutkan dengan doa syafaat. Iya, Usi dan Bung yang dikasihi Tuhan, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa yang memberkati kami, hingga hari ini kami boleh merasakan nafas kehidupan. Semata-mata hanyalah karena anugerah dari Tuhan saja, kami bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Kami bisa melalui pandemi kurang lebih setahun lamanya, dan saat ini kami masih terus meminta penyertaan Tuhan untuk memberkati, memampukan kami bisa melalui masa-masa pandemi ini. Ya Allah Bapa di surga, dalam doa syafaat kami sebelumnya memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Karena itu kami mohon ampun ya Bapa, layakkanlah kami menjadi anak-anak Allah. Allah Bapa di surga, malam hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, begitu juga dengan seluruh jajaran menteri, anggota-anggota DPR, MPR, pejabat TNI, Polri, bahkan semua anak-anak Tuhan yang ada duduk di bangku-bangku pemerintahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Jadikan anak-anak Tuhan ini menjadi saksi dalam pemerintahan bangsa ini, berlaku jujur dan takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh pihak yang saat ini sedang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi negara kami. Khususnya Bapak Presiden Jokowi dalam memberikan ketetapan-ketetapan, berikan dia hikmat kebijaksanaan Tuhan. Supaya apa yang ia lakukan itu juga boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Kami percaya bahwa Presiden yang Tuhan pilihkan adalah wakil yang Tuhan percayakan untuk boleh mengatur bangsa dan negara kami. Karena itu kami serahkan Tuhan, seluruhnya bangsa dan negara yang dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh program-program pemerintah, khususnya saat ini vaksin COVID-19 yang sedang diselenggarakan di seluruh kota, di seluruh provinsi. Kiranya Tuhan berkati, supaya pengadaan vaksin ini boleh dilakukan dengan baik. Jauhkan dari orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang ingin berlaku jahat, bukannya memperbaiki, bukannya untuk melakukan yang baik supaya pandemi ini segera berakhir, tapi Tuhan berkati mereka yang ingin mengganggu dalam proses vaksinasi ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pembatasan masyarakat yang saat ini sedang kami hadapi. Kami tidak boleh mudik. Kami tahu Tuhan ada rencana yang baik dari pemerintah untuk boleh mencegah penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan berkati supaya masyarakat boleh menerima dengan hati yang lapang, dan kami ketika nanti sudah bisa melewati masa pandemi ini, kami boleh kembali lagi untuk bisa pulang ke kampung halaman, untuk bisa bertemu dengan kerabat kami, dengan saudara kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kestabilan dan keamanan negara Indonesia, khususnya di daerah Papua yang rawan konflik. Tuhan berkati supaya perdamaian boleh ada di Papua. Bahkan Tuhan berkati juga seluruh TNI Polri yang bertugas di sana. Tuhan jagai dan lindungi. Berkati Bapak juga pemulihan keluarga korban karamnya KRI Nanggala 402. Banyak hati yang terluka, banyak hati yang hancur karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Bapa, dengan kerendahan hati kami, pulihkan mereka, berikan kekuatan, berikan pengharapan yang baru untuk menatap hari depan yang Tuhan sudah sediakan. Kami juga menyerahkan pemulihan daerah dan masyarakat NTT pasca bencana alam. Tuhan juga yang berkati seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah-daerah yang terdampak pada bencana alam. Saat ini ada banyak daerah-daerah provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Bahkan termasuk kami yang ada di Bangka Belitung. Saat ini luar biasa kenaikan. Di kanan kiri kami semua orang sudah hampir banyak yang terpapar. Bahkan banyak sekali yang rendah kesadaran diri bahwa ketika mereka terpapar, mereka harus isolasi mandiri. Banyak mereka yang berpergian, tidak tahu efeknya. Tuhan berkati, supaya kami juga dimampukan, diberikan pengertian untuk bisa menjaga diri kami, melakukan prokes yang baik, sehingga kami pun bisa terhindar dari paparan COVID-19. Bagi kami yang sudah terkena COVID-19, berikan pemulihan lagi Tuhan. Bahkan di beberapa daerah dampak-dampak sosial, cibiran-cibiran masyarakat masih ada saja. Tuhan yang berkati supaya kami juga boleh memiliki hati yang besar menghadapinya. Dan kami selalu mengingat bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kami kesehatan. Berkati Bapa setiap orang yang berduka cita, yang mengalami kesedihan karena orang-orang yang mereka kasihi pergi meninggalkan dunia ini. Mereka yang saat ini sedang terpuruk dalam duka cita. Tidak ada rasa yang bisa kami obati Tuhan karena kehilangan yang luar biasa. Tapi kami punya Allah yang memberikan pengharapan yang besar, yang memampukan kami untuk bisa melalui duka cita yang dialami. Berkati Tuhan, mampukan supaya kami boleh bangkit, orang-orang yang kami kasihi karena duka cita, mereka yang bersedih karena duka cita boleh bangkit kembali. Kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 bukan hanya di negara Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Tuhan, kami tahu kami sering menyakiti hati Tuhan, kami sadar itu Tuhan. Kami tidak tahu lagi sebagai manusia, mau kekayaan atau apapun yang kami miliki tidak bisa menyembuhkan atau menghentikan pandemi ini. Satu-satunya yang kami harapkan adalah belas kasihan Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan.
supaya kami bisa melalui semuanya dengan baik. Berkati negara India yang saat ini luar biasa dampak akibat COVID-19. Bukan hanya negara India, bahkan negara-negara lainnya di Eropa. Tuhan yang memberkati, memampukan supaya semuanya boleh pulih dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk ibadah SFGP malam hari ini. Kami mau berdoa juga untuk seluruh SFGP yang mengalami banyak pergumulan, baik akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan, menurunnya usaha, sedikit banyaknya kami merasakan efek dari pandemi ini. Tuhan, lihatlah kami yang sedang berpengharapan penuh pada Tuhan. Orang-orang yang sedang mengulurkan tangannya untuk meminta belas kasihan-Mu Bapa, supaya kehidupan keluarga boleh berjalan terus, walaupun mungkin ada saja yang masih dalam kondisi di PHK, yang belum mendapatkan pekerjaan kembali, bahkan usaha-usaha yang dirintis pun mengalami penurunan. Tuhan yang berkati supaya boleh dipulihkan. Kami boleh bertahan, boleh fight, sehingga kami bisa melalui masa pandemi ini dengan baik. Berkati setiap rumah tangga yang saat ini goyang akibat pandemi ini juga. Beberapa kerabat kami mengalami peristiwa yang cukup menyedihkan karena keluarganya mengalami kesedihan, kepala keluarga kehilangan pekerjaan. Mereka sedang memikirkan kehidupan untuk anak-anak, biaya sekolah, biaya hidup. Kami mohon Tuhan, ajarkan kami juga untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Kami tidak hanya fokus pada kehidupan kami. Kami tidak hanya fokus pada apa yang ingin kami capai dalam hidup ini. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk menjadi berkat buat mereka, orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian kami. Kami berdoa untuk kegiatan SFGP, baik Zoom prayer yang dilakukan setiap hari Senin dan Sabtu, baik juga rumah doa yang dilakukan 1 kali sebulan, program baca Alkitab 5 pasal setiap hari, begitu juga dengan sahabat peduli, crowdfund, FGD, dan bikers. Kiranya Tuhan berkati setiap program yang dilakukan semata-mata untuk membuat persekutuan ini menjadi lebih indah dan boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga tim kerja Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Senior Friends GP, Jateng DIY, melalui YouTube SFGP. Kiranya Tuhan berkati setiap persiapannya, Tuhan yang mampukan supaya kami juga boleh melayani walaupun di tengah pandemi. Berkati juga rencana touring SFGP Bikers ke Bandung sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kiranya Tuhan berkati supaya kami juga diberikan hikmat untuk melihat kondisi, keadaan, kami bisa melakukan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar prokes. Kami berdoa, Bapa di surga, untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Baik Bung Robert yang menjalani proses pengobatan diabetes, Usi Desipati yang menjalani proses cuci darah, Usi Susantarigan yang dalam proses pengobatan kanker, Mbak Ririn Pongsama Sudarsono, yaitu saudari dari Usi Reski Dini yang mengalami sakit kelenjar getah benih yang disebabkan oleh limfoma. Kami berdoa untuk Usi Venska Hitipio Ahyuan, saudara dari Usi Evi Ahyuan yang sedang dalam proses pengobatan penyakit kanker. Tuhan, Usi yang kami sebutkan namanya saat ini, kami percaya mereka sedang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, Sang Tabib yang agung, yang punya kuasa besar untuk setiap proses kehidupan yang kami hadapi. Kami beriman penuh pada-Nya, Bapa. Kami beriman penuh kepadamu seutuhnya. Engkau akan dan berkenan menyembuhkan orang-orang yang kami kasihi ini. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Berikan mereka hikmat, lapang dada, berhati besar, dan percaya seutuhnya pada kuasa mujizat Allah yang akan menyembuhkan, yang akan memberikan kehidupan yang baik. Kami percaya
Sebagaimana Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu kami beriman seutuhnya padamu Tuhan. Kami bersyukur juga dan mendoakan Usi Dina Laisina di Palopo dalam proses pemulihan, Bung Salmon Pati di Tangerang dalam proses pemulihan, begitu juga dengan Bung Ivan Sonita Karya dalam proses pemulihan pasca operasi. Tuhan yang memberikan dan menyempurnakan proses pemulihan ini, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik, dan memiliki pengharapan yang baru, memiliki semangat yang baru untuk menjalani hari-hari ke depan. Di tengah rasa dan semua doa kami, ada juga ungkapan syukur yang ingin kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau berkenan menambahkan usia untuk Bung Tobias Tuokora tanggal 9 Mei, begitu juga dengan HUT pernikahan Bung Jimmy Pati dengan istri. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang, Tuhan berikan damai sejahtera dalam pernikahan, Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan dalam rencana-rencana masa depan, kiranya Tuhan yang berkarya seutuhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kami punya Allah yang jauh lebih besar dari apapun, dan kami beriman sepenuhnya pada Tuhan kami yang besar. Kami bisa melalui kehidupan ini, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saluran berkat juga buat orang-orang di sekitar kami. Kami yang saat ini sebagai orang tua, kiranya Tuhan berkati supaya boleh mendidik anak-anak kami takut akan Tuhan. Membentuk anak-anak kami memiliki integritas yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati supaya kami boleh melayani di tempat kami masing-masing dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan ketika kami boleh melayani dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik SFGP maupun kegiatan-kegiatan lokal gereja. Tuhan yang memampukan setiap pelayanan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa terkhusus bersyukur untuk Bapak Pendeta Ridwan Hamonangan Purba yang sudah memberitakan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Allah yang kiranya memampukan beliau dalam melayani di Pangkalan Brandan bersama dengan keluarga terkasih. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan hikmat supaya pelayanan-pelayanan dilakukan boleh surut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan malam hari ini dalam tangan Tuhan, istirahat kami kiranya Tuhan berkati juga esok hari kami boleh melakukan banyak kegiatan lainnya supaya Tuhan yang mampukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita, namun kita bernyanyi terlebih dahulu dari PKJ 241. Tak kutaukan hari esok. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya
ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ridwan Hamonangan Purba. Kita berdoa. Sungguh besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketika kami akan mengakhiri persekutuan ini, kami percaya kuasa berkat Tuhan yang mengiringi langkah kehidupan kami. Ketaatan kesetiaan kami kepada Tuhan, itulah yang boleh kami persembahkan kepadamu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kami, mari tuntun dan berkati kami Tuhan, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Malam sudah menjadi bagian hidup kami. Berkatilah kami hari ini Tuhan, di dalam istirahat kami. Esok hari kami boleh melanjutkan aktivitas, kami boleh berkarya di tengah-tengah dunia. Berikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami, umat Tuhan. Tuhan, kami ingin supaya kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang mengiringi langkah kehidupan kami setiap waktu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Shalom. Pendeta, Tuhan Terima kasih berkati. Pak Pendeta.
Terima kasih banyak. Pak Pendeta. Terima kasih teman-teman Medan. Terima kasih Bung Wempi Halatu sudah datang. Bung Wempi Halatu dari Pekanbaru. Terima kasih. Saya close dulu ya YouTube-nya.